Pembuka kita semua pernah mendengar cerita tentang seseorang yang tiba-tiba menjadi kaya karena naik jabatan, dapat bonus besar, atau memulai bisnis sampingan yang mengalirkan uang. Di mata banyak orang, angka di rekening yang bertambah otomatis berarti hidup akan menjadi lebih ringan, stres berkurang, dan kebahagiaan melimpah. Namun, apa yang terjadi bila pendapatan naik tetapi beban hidup tidak berkurang, malah terasa semakin menumpuk? Disinilah muncul apa yang saya sebut sebagai ilusi kaya. Keyakinan keliru bahwa uang lebih banyak otomatis menyelesaikan semua masalah. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri mengapa ilusi itu berbahaya, bagaimana ia bersembunyi di balik angka-angka yang menggiurkan, dan apa yang sebenarnya harus kita lakukan supaya peningkatan penghasilan tidak berujung pada hidup yang lebih berat. Konteks masalah di era digital, peluang untuk meningkatkan pendapatan terbuka lebar. Platform freelance, program afiliasi, promosi jabatan, atau investasi yang menjanjikan return tinggi membuat banyak orang berlari mengejar naik kelas. Namun, bersamaan dengan kenaikan gaji, muncul pula tuntutan baru, target penjualan yang lebih tinggi, jam kerja yang lebih panjang, atau ekspektasi diri yang menuntut pencapaian terus-menerus. Tanpa disadari, orang-orang ini menukar kebebasan waktu dengan kekayaan yang belum tentu membawa keseimbangan. Mereka mulai menghabiskan uang untuk gaya hidup yang lebih mewah, mengakumulasi komitmen finansial yang menambah beban, dan menumpuk tekanan mental karena harus terus menjaga citra sukses. Akibatnya, kualitas hidup tidak meningkat, bahkan menurun. Salah satu penyebab utama munculnya ilusi kaya adalah mentalitas, lebih baik lebih banyak. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa keberhasilan diukur dari seberapa banyak uang yang dapat kita kumpulkan. Ketika penghasilan naik, otak secara otomatis mengaitkannya dengan kebebasan, namun otak juga mengaktifkan rasa takut kehilangan status. Rasa takut inilah yang memicu keputusan membeli barang-barang mewah, menginap di hotel bintang 5, atau berlangganan layanan premium yang sebenarnya tidak esensial. Di samping itu, kurangnya perencanaan keuangan yang matang membuat pendapatan tambahan langsung tergerus oleh pengeluaran yang tidak terduga, seperti biaya asuransi, pajak, atau cicilan rumah yang naik karena ingin menyesuaikan gaya hidup. Tanpa fondasi pengelolaan keuangan yang kuat, pendapatan tinggi hanya menjadi beban tambahan. Ilusi kaya dalam 3 kasus nyata untuk memperjelas, mari kita lihat 3 contoh nyata yang sering muncul di lingkungan profesional. Pertama, seorang manajer pemasaran berusia 35 tahun yang baru saja mendapatkan promosi dengan gaji naik 20%. Ia merasa berhak membeli mobil sport impian, dan mengalihkan sebagian besar bonus untuk itu. Pada bulan pertama, ia menikmati sensasi mengendarai mobil baru, namun biaya asuransi, perawatan, dan cicilan menambah beban bulanan yang signifikan. Karena harus menutupi biaya tersebut, ia terpaksa lembur hingga larut malam, mengorbankan waktu bersama keluarga, dan akhirnya merasa lelah secara fisik dan emosional. Kedua, seorang freelancer desain grafis yang berhasil menambah klien premium sehingga pendapatannya melambung 3 kali lipat. Ia memutuskan untuk menyewa ruang kerja di coworking space kelas atas, berlangganan software berlisensi mahal, dan menghabiskan uang untuk peralatan terbaru. Semua itu memang meningkatkan produktivitas, namun biaya tetap tinggi dan kontrak klien yang menuntut revisi tak terbatas membuatnya terjebak dalam siklus kerja tanpa henti. Ia melaporkan stres kronis, gangguan tidur, dan menurunnya kreativitas, padahal secara finansial ia tampak kaya. Kasus ketiga melibatkan seorang karyawan bank yang mendapatkan bonus tahunan besar setelah berhasil menutup sejumlah nasabah korporat. Ia memutuskan menginvestasikan sebagian besar bonus ke properti yang belum selesai dibangun, berharap nilai properti akan melonjak. Namun, proyek tersebut mengalami penundaan, biaya tambahan muncul, dan ia harus menambah pinjaman pribadi untuk menutupi kekurangan dana. Tekanan pembayaran cicilan dan ketidakpastian hasil investasi membuatnya gelisah, mengganggu fokus kerja, dan menurunkan kepuasan pribadi. Ketiga contoh ini menegaskan bahwa kenaikan pendapatan tidak otomatis mengurangi stres. Justru, tanpa kontrol yang tepat, beban baru muncul dalam bentuk pengeluaran tersembunyi, ekspektasi diri, dan tekanan sosial. Biaya tersembunyi dan biaya emosional ketika pendapatan naik, seringkali kita melupakan bahwa uang tidak hanya menutupi kebutuhan pokok, melainkan juga menambah biaya tersembunyi. Biaya tersembunyi meliputi pajak tambahan yang meningkat seiring dengan penghasilan, asuransi kesehatan atau jiwa yang menjadi lebih mahal karena nilai pertanggungan yang lebih tinggi, serta biaya pemeliharaan aset baru seperti mobil atau rumah. Di samping itu, ada biaya tak berwujud, rasa cemas karena harus mempertahankan standar hidup yang baru, tekanan sosial untuk terus menampilkan kesuksesan di media sosial, serta rasa bersalah bila tidak dapat memenuhi ekspektasi keluarga atau teman. Semua ini menggerogoti kebahagiaan dan menambah beban mental yang tidak terlihat pada laporan keuangan. Kerangka solusi agar tidak terjebak dalam ilusi kaya,
Diperlukan kerangka berpikir yang menyatukan 3 pilar utama: pengelolaan keuangan yang disiplin, manajemen waktu yang bijak, dan perubahan pola pikir yang realistis. Pengelolaan keuangan melibatkan pembuatan anggaran yang memisahkan antara kebutuhan, tabungan, investasi, dan gaya hidup, sehingga setiap tambahan pendapatan dapat dialokasikan secara proporsional. Manajemen waktu menuntut penetapan batas kerja, delegasi tugas, serta penjadwalan waktu untuk istirahat dan kegiatan yang menyegarkan jiwa. Sementara itu, perubahan pola pikir berarti menerima bahwa kebahagiaan tidak diukur dari barang yang dimiliki, melainkan dari keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan diri sendiri. Ketiga pilar ini saling melengkapi. Tanpa satu pun, upaya akan mudah goyah. Langkah praktis untuk menjaga keseimbangan. Langkah pertama adalah menyusun anggaran yang realistis. Mulailah dengan mencatat semua pemasukan, termasuk gaji, bonus, dan pendapatan sampingan, kemudian identifikasi semua pengeluaran tetap seperti cicilan, sewa, listrik, dan asuransi. Selanjutnya, alokasikan persentase tertentu untuk tabungan darurat, investasi jangka panjang, dan dana gaya hidup. Penting untuk menahan diri agar tidak langsung menambah pengeluaran gaya hidup sebanding dengan kenaikan pendapatan. Sebaliknya, sisihkan sebagian besar tambahan pendapatan untuk memperkuat fondasi keuangan, misalnya menambah tabungan darurat atau melunasi hutang berbunga tinggi. Langkah kedua berfokus pada manajemen waktu. Setelah pendapatan naik, biasanya pekerjaan menjadi lebih menuntut. Tetapkan jam kerja yang jelas, misalnya tidak melewati 6 jam setelah jam kerja standar, dan patuhi batas tersebut. Gunakan teknik blok waktu untuk memisahkan tugas penting, tugas administratif, dan waktu istirahat. Jika memungkinkan, delegasikan pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, baik di kantor maupun di rumah, sehingga beban tidak menumpuk pada satu orang. Jadwalkan kegiatan non-kerja seperti olahraga, hobi, atau sekadar bersantai bersama keluarga, dan perlakukan waktu tersebut sebagai janji yang tidak boleh diabaikan. Langkah ketiga adalah mengubah mindset tentang kekayaan. Sadari bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Latih diri untuk menilai keberhasilan bukan dari barang yang dimiliki, melainkan dari kualitas hubungan, kesehatan, dan kepuasan pribadi. Praktikan rasa syukur harian dengan mencatat 3 hal yang membuat hari itu berarti, sehingga fokus bergeser dari apa yang belum dimiliki ke apa yang sudah dimiliki. Jika muncul dorongan untuk membeli sesuatu yang tidak esensial, tanya pada diri sendiri apakah barang tersebut akan meningkatkan kebahagiaan atau sekadar menambah beban. Langkah keempat melibatkan peninjauan rutin terhadap kebiasaan keuangan dan waktu. Setiap bulan, luangkan waktu untuk mengevaluasi anggaran. Apakah ada pengeluaran yang melampaui rencana? Apakah tabungan dan investasi berjalan sesuai target? Lakukan penyesuaian bila diperlukan, misalnya mengurangi pengeluaran hiburan jika tabungan belum mencapai ambang darurat. Begitu pula dengan jadwal kerja, periksa apakah batas jam kerja tetap dipatuhi atau ada pola lembur yang berulang. Jika ada, identifikasi penyebabnya dan cari solusi, seperti meminta bantuan kolega atau menegosiasikan beban kerja dengan atasan. Langkah kelima adalah membangun jaringan dukungan. Berbagi pengalaman dengan orang yang memiliki tujuan serupa dapat memberikan perspektif baru dan motivasi. Bergabung dengan komunitas keuangan pribadi, grup meditasi, atau klub olahraga dapat membantu mengingatkan bahwa hidup tidak hanya tentang pekerjaan. Dukungan sosial juga berperan dalam mengurangi stres, karena kita tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi tekanan. Contoh penerapan di kehidupan sehari-hari: bayangkan seorang akuntan berusia 30 tahun yang baru saja mendapatkan kenaikan gaji 30%. Ia memutuskan mengikuti langkah pertama dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran selama 1 bulan, menemukan bahwa ia menghabiskan 20% pendapatan untuk makan di luar dan hiburan. Ia kemudian menurunkan persentase tersebut menjadi 10% dan mengalihkan selisihnya ke tabungan investasi jangka panjang. Selanjutnya, ia menetapkan jam kerja maksimal 8 jam per hari, dan menolak proyek tambahan yang tidak sejalan dengan tujuan karirnya. Ia mengalokasikan 2 jam setiap sore untuk bersepeda dan membaca buku, sehingga energi mentalnya terisi kembali. Setiap akhir bulan, ia meninjau kembali anggaran dan jadwal, menemukan bahwa ia berhasil menambah dana darurat sebesar setengah gaji tahunan dalam 6 bulan. Karena tekanan keuangan berkurang, ia merasakan beban mental berkurang, dan hubungan dengan pasangan menjadi lebih harmonis. Kasus lain melibatkan seorang desainer grafis freelance yang mengalami lonjakan pendapatan setelah mendapatkan klien internasional. Ia menyadari bahwa biaya software premium dan coworking space menggerogoti profitabilitasnya. Ia memutuskan untuk beralih ke perangkat lunak open source yang cukup memadai, dan mengubah ruang kerja menjadi home office yang nyaman. Ia menetapkan batas kerja 3 hari dalam seminggu,
dan menyisakan 2 hari untuk proyek pribadi dan istirahat. Dengan mengurangi beban biaya tetap, ia berhasil meningkatkan margin keuntungan, sekaligus mendapatkan lebih banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman-teman, yang pada gilirannya meningkatkan kreativitasnya. Evaluasi bulanan menunjukkan peningkatan kepuasan kerja dan penurunan tingkat stres. Risiko umum yang harus diwaspadai meskipun langkah-langkah di atas terdengar sederhana, terdapat beberapa jebakan yang sering mengintai. Salah satunya adalah penyusutan standar hidup, kecenderungan untuk terus menaikkan gaya hidup seiring pendapatan, sehingga tidak ada ruang untuk menabung. Risiko lain adalah overcommitment pada pekerjaan, di mana individu merasa terpaksa menerima semua tawaran proyek karena takut kehilangan pendapatan, sehingga jam kerja melampaui batas sehat. Ada pula bahaya, kecanduan konsumsi, yang muncul ketika pembelian barang mewah menjadi cara mengatasi stres, justru menambah beban finansial dan emosional. Terakhir, ketergantungan pada pencapaian eksternal dapat membuat seseorang selalu mencari validasi dari luar, sehingga kebahagiaan menjadi bergantung pada pencapaian materi yang terus berubah. Cara mengukur keberhasilan untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan efektif, penting memiliki indikator yang dapat diukur secara objektif. Dari sisi keuangan, perhatikan rasio tabungan terhadap pendapatan. Idealnya, setidaknya 20% pendapatan tambahan harus dialokasikan untuk tabungan atau investasi. Lihat juga tren pengeluaran tetap. Apakah persentase pengeluaran gaya hidup menurun seiring peningkatan pendapatan? Dari sisi waktu, catat total jam kerja per minggu dan bandingkan dengan jam istirahat atau waktu luang yang dihabiskan untuk kegiatan non-kerja. Jika jam kerja terus meningkat tanpa penurunan, berarti batas yang ditetapkan belum efektif. Dari sisi kesejahteraan mental, gunakan skala sederhana seperti menilai tingkat stres pada skala 1-10 setiap minggu. Penurunan skor menunjukkan perbaikan. Evaluasi ini sebaiknya dilakukan secara bulanan, sehingga penyesuaian dapat dilakukan sebelum masalah menjadi lebih besar. Penutup dan ajakan ilusi kaya memang menggoda, namun pada kenyataannya, kekayaan yang sejati terletak pada kemampuan mengelola pendapatan, waktu, dan pikiran secara seimbang. Ketika pendapatan naik, jangan biarkan itu menjadi beban tambahan yang menambah stres. Jadikan peningkatan tersebut sebagai peluang untuk memperkuat fondasi keuangan, melindungi kesehatan mental, dan memperkaya hubungan dengan orang-orang terdekat. Mulailah hari ini dengan menuliskan anggaran sederhana, menetapkan batas kerja, dan mengingatkan diri bahwa kebahagiaan tidak diukur dari apa yang kita miliki, melainkan dari kualitas hidup yang kita jalani. Jika Anda merasa terjebak dalam ilusi kaya, beri komentar di bawah tentang tantangan yang Anda hadapi, atau bagikan pengalaman Anda ketika berhasil menyeimbangkan pendapatan dan kualitas hidup. Diskusi kita bersama dapat menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang sedang berjuang menemukan keseimbangan. Terima kasih telah menyimak. Semoga langkah-langkah ini membantu Anda menapaki jalan menuju kehidupan yang tidak hanya lebih kaya secara materi, tetapi juga lebih ringan dan bermakna. Selamat mencoba, dan sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.